Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan taufiknya sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat melaksanakan kegiatan training manajemen sukses di matematika melalui Zoom meeting. Dan tak lupa pula salawat serta salam senantiasa kita aturkan ke junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ialah nabi dan rasul yang telah merobek-robek bendera kekafiran dan membentangkan bendera-bendera keislaman. Berhubung karena Al-Ustaz sudah ada di tengah-tengah kita terlebih dahulu menyapa Al-Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar Ustaz? Alhamdulillah khair. Ya, alhamdulillah. Baik, sebelum kami mempersilahkan Al-Ustaz, ada baiknya kami memperkenalkan terlebih dahulu Al-Ustaz. Adapun data diri, nama lengkap Askar Fatahudin SSI ME, tempat tanggal lahir Ujung Pandang 10 Muharram 1410 Hijriah. Alamat lengkap Geraha Praja Indah Gubernur Blok A4 17. Nomor telepon atau WA 0853 4201 025. Status nikah dengan 4 anak. Beliau saat ini menjalankan program Doktor Pendidikan Agama Islam di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Adapun pekerjaan beliau yakni sebagai dosen Istiba Makassar sejak 2018. Kemudian amanah dakwah beliau Komisi Ruqyah Falakiyah Dewan Syariah 2018 sampai sekarang. Kemudian pengurus Masjid Anas bin Malik Istiba Makassar 2016 sampai sekarang. Dan dai dan khatib Wahdah Islamiyah Makassar 2014 sampai sekarang. Adapun motto hidup dari beliau dakwah dan tarbiyah jalan kemuliaan mukmin. Baik, itulah tadi perkenalan singkat beliau. Guna mengefisienkan waktu, kami persilahkan kepada Al-Ustaz untuk menyampaikan materi tentang memaksimalkan ibadah dalam bulan Ramadan. Waktu dan layar kami persilahkan. Baik. Suara saya jelas ya? Ya, Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Syukran akhi Imam Nur Stahid, ya, Masya Allah. Orang tuanya berniat untuk menjadi imam, ya, hakiki dan majazi. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa ba'd. Pertama-tama saya bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, dan bersalawat kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam atas harapan dari syafaatnya dan ucapan atas petunjuknya Rasulullah alaihi salatu wassalam ajarkan kepada para sahabat hingga sampai kepada kita. Dan tentu saya mengucapkan terima kasih kepada para penyelenggara, ada Bapak Akhirwan, SSI MSC ya, atau MSI. Ada Ustadz Muhammad Husnul, Masya Allah. Ini termasuk dinda saya dulu 2008. Tak terasa kurang lebih ya 15 tahun yang lalu, karena sekarang berhadapan dengan mabah ya. Tak terasa kita sudah tua, Husnul ya. Kalau mungkin sudah 31, mungkin saya sudah 32 ya. Dan di depan saya usia berapa ya? 17-18 tahun. Masya Allah. Sebuah tentu karunia ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam ketaatan kepada Allah dan dalam kebersamaan ibadah dalam majelis ilmu seperti ini. Kami diamanahkan untuk membawa sebuah materi berjudul Kiat Memaksimalkan Ibadah di Bulan Suci Ramadan. Apa ada dosen lain yang perlu saya sapa di sini, Husnul? Saya belum sempat melihat secara. Iya, cuman Pak Irwan sama saya sebentar. Masya Allah. Ya. Kalau melihat wajah-wajah dosen yang lainnya, mungkin saya akan teringat beberapa silam yang lalu. Ya. Ternyata beberapa ketika kita nongol di cermin, 1-2 helai uban sudah mulai tumbuh. Ya. Entah karena faktor dunia yang membuat kita beruban atau faktor akhirat. Ya, barakallahu fikum. Untuk memaksimalkan waktu karena waktu yang terbatas, izinkan saya berbagi dengan teman-teman para dinda sekalian
pada kesempatan hari ini di 30 Sya'ban 1443 Hijriah atau versi yang lainnya 1 Ramadan ya, bagi keluarga besar Muhammad Husnul ya, untuk kemudian menyapa teman-teman sekalian ya, dan juga moderator kita Imam Nur Sahid. Kalau saya bisa dijadikan co-host, saya ingin share screen. Ya, bisa di-share-kan Ustaz. Ya. Bisa di-share ya. screen kayaknya Ustaz. Ya. Coba. Ya, siap. Ya. Kenapa kita mesti memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan adalah tema yang baik dari penyelenggara untuk motivasi. Walaupun tentu keutamaan para adinda yang hadir di sini, dulu kami cari ilmunya, cari sendiri-sendiri ya. Kita harus ke Masjid Ulil, kita harus Masjid Mus'ab bin Umair. Sekarang Masya Allah nikmat para pejabat kampus ya adalah orang-orang soleh semua, orang-orang beriman yang memfasilitasi teman-teman sekalian untuk mengikuti daurah ini. Maka semoga antum semua bersyukur masuk di MIPA, karena sebagian dari alumni MIPA jadi ustadz seperti saya, dan yang lain juga tetap konsisten menjadi seorang guru, pengajar, bahkan dosen, dengan tetap tidak meninggalkan keislamannya. Kenapa? Karena hal ini tentu adalah hal yang sangat penting. Jika kita ingin berkaca dengan seorang tokoh bernama Muhammad Nasir, seorang Perdana Menteri Indonesia, ya, yang ketiga, dia termasuk orang yang memiliki jasa yang sangat besar menyatukan Indonesia dengan mosi integralnya, termasuk memiliki ide bagaimana sebuah kampus universitas itu memiliki integrasi antara ilmu dan agama, antara ilmu dan Islam. Dan insya Allah Fakultas MIPA dan terkhususnya jurusan matematika akan memfasilitasi antum semua, antunna, para dinda sekalian untuk mendapatkan ilmu ya, matematikanya, kalkulusnya dapat, diskripnya dapat, ya, geometrinya dapat, dan tentu Islamnya juga dapat. Ini apa-apa yang masih tersimpan saja di kepala. Setelah kemudian lebih banyak mengkaji tentang Islam itu sendiri, walaupun ada pertimbangan tentunya. Kenapa kami saat ini berada di prodi pendidikan Islam. Baik, selanjutnya, ya, kenapa kita perlu memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan? Ya, mudah-mudahan teman-teman adinda sekalian bisa nulis. Walaupun mungkin saya sekarang berhadapan dengan generasi Z, ya, yang mungkin jarang menulis lagi ya. Bagaimana Pak Husnul? Ya, kalau ngajar mungkin sebagian mencatat di tab, ya, langsung screenshot generasi Z-nya. Kita kan dulu Masya Allah, ya, mau ujian kita cari catatan yang rapi, ya, kita lihat yang mana yang paling bagus catatannya, kita copy, kita murajaah bersama. Namun ya, karena terjadi era disrupsi, ya, dan antum semua lahir di tahun 2000-an, ya, milenial, bahkan ada video ya, di mana seorang anak lahir dengan gadgetnya, ya, atau langsung punya akun IG, ya, punya langsung Facebook, TikTok, ya. Nah ini beda memang zaman kita, ya. Kalau saya masih mendapatkan Husnul HP Siemens yang warna kuning, ya, yang kata teman dipakai lempar mangga pun masih oke, ya, masih standby. Tapi ya itulah perbedaannya. Maka saya berusaha untuk berhadapan dengan para teman-teman sekalian yang mungkin memang lahir dengan segala fasilitas teknologi yang ada. Tetapi pertanyaan ini juga perlu untuk kita hadapi, baik antum sebagai generasi Z dan kami sebagai generasi milenial. Kenapa kita perlu memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan? Yang pertama, karena Ramadan hanya sekali setahun. Dan dia berada pada 1 bulan dari 12 bulan. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam surah At-Taubah ayat ke-36, "Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah." Sesungguhnya di sisi Allah ada 12 bulan
Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum, ya. Yang kemudian Allah menetapkan 4 bulan haram. Dan Ramadan adalah tentu lebih mulia lagi dari bulan haram tersebut. Namun realitasnya ada di antara hamba-hamba yang mendapati Ramadan, ada hamba-hamba yang kemudian menjumpai Idul Fitri dengan pakaian terbaiknya, tapi dia tidak termasuk orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadits dari Nabi alaihi salatu wasallam ketika hendak menaiki mimbar, Rasulullah mengatakan amin, amin, amin. Maka para sahabat bertanya, apa makna dari amin tersebut? Maka Rasulullah menjawab, sungguh Jibril tadi datang kepada aku dan mengatakan di antara doanya, ya, ragima anfu rajulin, celakalah seseorang yang mendapati Ramadan, summan salah falam yukfar lahu. Celakalah seseorang yang mendapati Ramadan, kemudian Ramadan berlalu baginya, tetapi ia tidak mendapatkan ampunan. Dan itu ada, ya. Mungkin kita jarang ngaca pada diri, atau kita mungkin lebih suka nilai orang lain. Ya, misalnya teman kita. Di antara teman-teman kita ada yang Ramadan berlalu dan tetap seperti itu saja, ya, tetap gokil, ya, tetap keren gitu, ya. Ya, tidak ada perubahan pada dirinya. Ramadan berlalu, tetapi kemampuan baca Qur'annya masih terbata-bata. Dia sudah berusia mungkin 18 tahun, tetapi masih bacaannya masih keruh. Padahal membaca Al-Quran atau tadi membaca Al-Quran secara fasih itu adalah marhala pertama, tingkatan yang paling dasar. Ya. Kalau kita mau mengatakan mungkin itu baru kelas PAUD-nya atau kelas TK-nya. Masih banyak marahil yang harus kita tempuh dalam belajar Al-Quran ini. Ya. Kita harus mampu memahami maknanya, kita harus mampu mentadabburinya, kita dituntut untuk menghafalkannya karena Al-Quran akan menjadi syafaat kita pada hari kiamat. Kita berobat dengan Al-Quran, kita kemudian berhukum dengan Al-Quran, ya, dan banyak tingkatan yang lainnya. Maka tentu kepada teman-teman sekalian, belajar Al-Quran adalah sesuatu kemestian, ya, suatu kemestian. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan waratil Qur'ana tartila. Tapi itu baru marhala pertama. Maka ini kenapa kita mesti memaksimalkan? Kenapa? Karena terlalu visi kita visi yang sangat besar. Ya, kalau sekedar mohon maaf, visi menjadi seorang dosen, visi menjadi seorang profesor, visi yang lainnya adalah kalau kita ingin bandingkan dengan akhirat adalah visi yang masih rendah. Kenapa? Karena hidup di akhirat kata Allah Subhanahu Wa Taala, yaum ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Sehari sama dengan 1000 tahun. Ya. Walaupun kalau untuk menjadi Mister Arara ya mudah ya, karena dia yang pegang remote AC-nya ya. Itu tidak perlu sekolah ya, tidak perlu kuliah ya. Tapi itu kan sebagian mengatakan orang yang mengidap skizofrenia ya, karena suka mengelamun dan suka ngelantur ya. Nah, itu data outlier ya, kalau kita maksudkan ya. Satulah dari sekian banyak orang yang seperti itu aneh-aneh. Walaupun memang yang aneh-aneh itu yang viral ya. Tapi saya berharap tentu alumni atau mahasiswa dari matematika akan viralnya viral yang baik. Maka itu tadi, kenapa kita harus memaksimalkan? Karena ada yang tidak diampuni, ada yang mendapatkan Ramadan tetapi tidak mendapatkan ampunan Allah. Ya, ada di antara mereka yang mendapati Ramadan, tetapi ya, kata Rasulullah SAW ya, adalah begitu banyak kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atash, tidak mendapat rasanya kecuali lapar dan dahaga. Kenapa? Karena ia tidak berilmu tentang Ramadan itu. Ya. Siapa lagi? Kenapa kita perlu memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan? Kenapa? Karena ada di antara mereka yang sekedar menggugurkan kewajibannya saja. Ya. Misalnya berpuasa tapi tidak salat. Ya. Puasanya terhitung sebagai puasa yang wajib, tetapi dia tidak mendapatkan pahala. Ya. Dia sekedar menggugurkan kewajibannya. Ya. Mempertentangkan antara sholat misalnya dengan puasa, ya, makin hal yang sangat penting untuk kemudian kita ketahui bersama. Dan banyaklah hal-hal yang mempengaruhi kenapa kita harus memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan? Tadi kita sudah ketahui, ya, orang-orang yang muflis, orang-orang yang merugi, orang-orang yang sangat kasihan ketika mendapati Ramadan dan Ramadan pun selesai, tetapi ya
Maaf ya, tetap seperti itu. Dan tentu karena kita lagi membahas tentang fikih Ramadan, maka alangkah indahnya jikalau teman-teman bisa juga fokus. Bagi yang ingin mengaktifkan kamera juga silahkan. Dan ini bagian daripada adab menuntut ilmu. Ya. Prof. Al-Alatas, Naqib Al-Alatas telah menyebutkan sejak konferensi 1972 di Mekah, memang problematika universitas itu adalah the loss of adab. Ya, tentu matematika dan khususnya matematika di Fakultas MIPA tentu menjadi contoh dalam hal ini. Next, maka bagaimana kemudian kita memaksimalkan bulan suci Ramadan? Yang pertama adalah dengan niat yang benar, ya, dengan niat yang benar dan tekad yang besar pula. Kenapa niat itu perlu? Kenapa? Karena niat menunjukkan sidqul al-amal. Niat itu menunjukkan benarnya atau jujurnya sebuah amalan. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadits Umar bin Khattab riwayat Muslim, innamal a'malu binniyat, ya, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, sungguh setiap perbuatan itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka siapa yang berpuasa untuk Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan puasanya. Tapi siapa yang dongkol, ya, siapa yang angkuh, siapa yang kemudian bersikap keras atau merasa terbebani dengan puasa ini, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Ya, maka perlu harus hadir dalam diri niat kita. Dan perlu lagi, khususnya bagi teman-teman yang misalnya orang tuanya sudah meninggal dunia, seharusnya kita lebih termotivasi untuk bersungguh-sungguh beribadah. Kenapa? Karena ada orang tua kita yang menanti niat kita atau pahala dari puasa kita juga didapatkan kepada mereka. Dalam sebuah riwayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melapangkan kuburan di antara hambanya disebabkan amal saleh dari anaknya. Dan sebaliknya ada di antara mereka yang semakin dipersempit kuburannya dan semakin menjepit dirinya, ya. Kenapa? Karena kemaksiatan anaknya. Maka siapkanlah, ya, kita tak mampu membalas budi baik orang tua kita. Seberapa apapun yang kita berikan, seberapapun uang yang kita berikan kepada mereka. Tapi yang kita mampu berikan dari balas budi mereka adalah ketaatan kita kepada Allah. Karena ketaatan kita kepada Allah akan menjadi sebab Allah ridho kepada kedua orang tua kita. Dan sebaliknya, kemaksiatan kita, ya, menjadikan kampus sebagai tempat menambah, ya, pacar demi pacar dan yang lainnya, maka tentu adalah sebuah musibah bagi diri dan kedua orang tua kita. Ya. Maka serius belajar supaya bisa menjadi dosen seperti Husnul, Ustadz Pak Irwan, ya, yang saya sangat kenal memang menjaga dirinya dari setiap rayuan wanita di zamannya. Ya. Dan alhamdulillah mereka menjadi orang yang sukses. Ya. Maka gitu teman-teman, baik yang laki-laki maupun yang perempuan harus fokus belajar, ya. Pacar dan mendapatkan pasangan yang baik itu adalah kembali kepada niat diri kita, ya. Kenapa? Karena konteksnya dalam surah Nur jelas, ya. Wal khabithuna lil khabithat wat thayyibuna lit thayyibat. Karena yang baik untuk yang baik juga dan yang buruk untuk yang buruk juga. Ya. Jadi kalau ada yang laki-laki, ya, teman-teman yang niatnya target tiap semester dapat satu pacar baru, berarti kalau 8 semester 8 pacarnya, khawatirnya nanti istrinya juga adalah sudah 8 pacarnya, ya. Itu hukum alam, ya, adalah kausalitas yang juga ada dalam hukum alam itu sendiri yang semestinya untuk kita jaga. Maka Ramadan ini adalah sebuah kesempatan madrasah, ya, untuk kemudian kita menjadikan Ramadan ini sebagai Ramadan yang terbaik dalam diri kita. Dan yang kedua adalah tekad yang besar. Tekad untuk apa? Tekad untuk bersungguh-sungguh bahwa Ramadan yang pernah lalu pada diri kita adalah Ramadan yang masih cetek, ya, masih biasa sekali, ya. Belum ada bandingannya dengan apa yang dilakukan oleh para salaf kita yang bersungguh-sungguh. Ada Imam Syafi'i yang sampai mengkhatamkan Al-Qur'an di bulan Ramadan, ya, 60 kali, ya. Adalah sebuah kemampuan yang luar biasa, ya. Itu tentu adalah karena muamalah mereka yang besar, kecintaan mereka yang besar, ya, untuk mendapatkan hal tersebut. Maka tekad yang besar harus hadir dalam diri kita. Kenapa? Karena seorang mukmin itu, ya, cemburuannya, kelobiannya dan juga himmahnya
untuk sebuah visi yang kemudian dia dapatkan, dia harus capai. Ya. Sebagaimana kita dulu yakin, insya Allah kalau kita urus agama Allah, kita masuk di SCMM dan yang lainnya, Allah tidak akan telantarkan kita. Ya, alhamdulillah kita bisa dapat S1 dapat beasiswa, S2 dapat beasiswa, S3 dapat beasiswa, adalah sebuah janji yang Allah berikan. Walaupun tentu kita tidak inginkan semuanya Allah bayar kontan di dunia, tapi yang kita inginkan adalah keselamatan kita di akhirat kelak. Maka ini dua hal yang paling pertama yang kita ingin tekankan kepada teman-teman sekalian, walaupun mungkin generasi Z pikirannya masih pikir bisnis ke depan, bisnis IT dan yang lain, tetapi ketahuilah bahwa tidak semua yang masuk dalam kuburan itu adalah yang sudah tua, ya. Ada juga yang 20 tahunan, ada yang 17 tahunan, ya, dengan hal-hal yang berbeda. Maka yang paling penting adalah bagaimana menjadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Iza shallaitum fasalli muwaddi'in." Ya. Ada yang tahu terjemahannya? Ya. Imam Nur Sahid mungkin, ya. Rasulullah pernah berkata, "Idza shallaitum fasalli muwaddi'in." Jika kalian salat, maka salatlah seperti seolah-olah kalian salat yang terakhir. Ya. Kenapa? Agar kita betul-betul khusyuk, ya. Sama ketika antum misalnya menjelang pengumuman, ya, SNMPTN, ya. Kalian betul-betul, ya Allah, teruskan saya, ya Allah, ya. Mungkin ada yang pada waktu itu kembali salat tarawih atau salat malam, ya, sebelum pengumuman. Setelah sekian lama tidak salat, tapi bersungguh-sungguh. Atau misalnya pada saat sekarang kan mungkin rata-rata semester 2, ya, menjelang pengumuman nilai. Ya Allah, luruskan saya, Allah. Jadikan nilai saya semuanya A, ya, atau A+, utamanya dari Pak Husnul dan Pak Irwan, ya. Nah, karena saya sudah sering gombal, ya. Maka bantu ya Allah. Maka inilah sesuatu. Kenapa? Karena kita mengatakan itulah waktu yang deadline, ya. Maka kita bersungguh-sungguh, ya. Maka jika misalnya kita takbiratul ihram, maka yakinkan jika mungkin itulah salat yang terakhir bagi diri kita. Kenapa ada di antara kita yang mengetahui kapan kemudian kita mati. Maka begitu pun juga Ramadan. Mungkin saja Allah menetapkan diri kita yang lebih duluan meninggal daripada orang tua kita. Maka mari kita bersungguh-sungguh untuk mengisi Ramadan ini, ya. Kurangi status Facebook-nya, kurangi status IG-nya, ya. Kurangi status-status yang lainnya, dan perbanyaklah status kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau status WhatsApp hanya manusia yang bisa baca, tetapi niat yang benar, ibadah yang bersungguh-sungguh, maka inilah status-status kita yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah belajar tentang fikih puasa, ya. Fikih puasa, bagaimana, apa yang dimaksud dengan rukun-rukun puasa, ya, wajib puasa, makruh dan pembatal-pembatal puasa. Ya, ini andai kan sayangnya kita tidak pertemuan offline, biasanya kami hadir bawa hadiah untuk juga interaktif. Namun ini hal yang sangat penting. Kenapa? Karena perhatian kita terhadap sesuatu itu tergantung dengan miqdar ilmu kita tentangnya. Kalau antum punya perhatian terhadap mata kuliah yang diajarkan oleh Pak Husnul, maka tentu antum akan bersungguh-sungguh untuk mempelajarinya. Ya. Antum belajar tentang statistik sama Pak Irwan, antum akan bersungguh-sungguh. Ya. Kenapa? Karena kejahilan itu akan mengantarkan kepada keputusasaan. Kejahilan itu akan mengantarkan kepada ihtimam yang rendah terhadap segala sesuatu. Maka jika kemudian kita ingin mendapatkan pahala yang besar, maka tidak ada kuncinya dalam Islam kecuali dengan ilmu. Dan tidak ada din, tidak ada agama yang mengutamakan ilmu lebih daripada Islam. Ya. Rasulullah SAW pun diangkat sebagai seorang nabi dengan perintah membaca surah Al-Alaq itu sendiri, Iqra. Rasulullah mengatakan, "Ma ana biqari, Iqra, ma ana biqari." Ya. Sehingga kemudian Jibril memeluk Nabi SAW dan mengatakan dan mampu mengikuti talqin dari apa yang disebutkan oleh Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka dalam hal ini teman-teman sekalian, bahwa Islam tidak mengadopsi konsep sekularisme di mana memisahkan antara ilmu dan agama, memisahkan antara Islam dan sains, tidak sama sekali. Makanya kenapa, kalau mungkin ada yang tanya, kenapa ini Ustadz matematika jadi pendidikan agama Islam? Ya.
Di antara hal yang menginspirasi saya adalah karena banyak dari orang-orang yang sarjana teknik atau sok tahu ya tentang Islam ini dan berusaha untuk merusak agama ini dari dalamnya. Sehingga saya melihat ini hal-hal yang sangat penting untuk kita perbaiki dari pola pikir mereka yang rusak tersebut. Ya, sehingga berhadapan dengan teman-teman yang nyeleneh, teman-teman yang liberal, teman-teman yang sekuler adalah bagi saya sebuah jihad untuk menghadapi cara berpikir mereka. Apalagi kebanyakan mereka kajian filsafat tapi bukan dari background sains ya. Maka ini juga di antara bekal ilmu yang saya masih miliki dari matematika adalah dapat mata kuliah logika matematika dari Pak Sabri dulu, Masya Allah ya. Ini sangat membantu kita untuk menganalisis fikih dan usul fikih yang ada dalam agama kita. Dan para ulama seperti Imam Al-Ghazali, Imam Al-Juwaini adalah mereka yang memiliki kekuatan logika yang sangat kuat untuk menjaga agama ini. Kembali kepada masalah ini ya. Maka seorang muslim harus tahu dari sejak kapan dia mesti memulai puasanya ya. Apa yang dimaksud dengan hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr? Harus tahu apa yang dimaksud dengan waktu imsak ya. Memang waktu sudah ada, tapi karena antum sudah mahasiswa, antum harus tahu apa makna dari benang putih kepada benang hitam ya. Kapan dimaksud imsak itu? Apa makna dari puasa? Puasa adalah imsak. Imsak artinya adalah puasa adalah imsaku min syai'in makhsusin fi waqtin makhsusin. Itu makna dari puasa. Yakni menahan diri dari min syai'in makhsusin, dari segala sesuatu yang maksus ya, yang khusus fi waqtin maksus, pada waktu yang khusus juga. Ya. Jadi secara pengertiannya bahwa puasa itu adalah menahan diri dari segala sesuatu yang maksus. Apa itu? Dari makan dan minum. Yang Allah jelas terangkan ya, baik dari surah Al-Baqarah ayat 184 dan 185 termasuk hubungan suami istri bagi yang telah berkeluarga. Di waktu maksus. Kapan itu? Sejak terbitnya fajar shadiq ya sampai kemudian datangnya maghrib. Itu harus kita ketahui dari puasa itu sendiri. Apalagi wajib puasa. Siapa yang mereka yang wajib berpuasa? Tentu setiap mereka yang muslim, yang balik, yang sehat, ya, yang mukim, ya, adalah mereka yang kemudian wajib untuk berpuasa. Dan antum adinda sekalian mesti untuk mengetahui hal tersebut, ya. Termasuk bagi wanita, ya. Termasuk bagi wanita mengetahui kapan dia haid, kapan tentunya nifas bagi yang sudah menikah harus mengetahui. Misalnya seorang wanita dia datang tamunya 5 menit menjelang berbuka. Ya, jangan dikatakan terlanjur Ustaz, kasihan kalau harus diqadha ya. Itulah ketetapan yang Allah sudah berikan kepada kita. Dan tentu kita mesti untuk berbuka dengan datangnya tamu tersebut untuk kemudian kita qadha di waktu yang lain. Ya, dan tentu bagi laki-laki juga untuk kemudian menjaga diri dari apa-apa yang kemudian pembatal-pembatal puasa itu sendiri. Maka itu yang seharusnya kemudian kita ilmui dan sejauh mana persiapan kita dengan itu semua. Itu dari baru wajib puasanya. Terus hal-hal yang sifatnya makruh dari puasa yang juga mesti untuk kemudian kita ketahui, ya. Seperti adalah ya di antara yang makruh adalah berlebihan ketika beristinsak dan beristinsyaq. Ya. Ketika berwudu tidak boleh berlebihan dalam istinsyak dan istinsar. Ya. Karena ini hal-hal yang sifatnya makruh dalam puasa kita. Yang kedua adalah termasuk menyengajakan untuk menelan ludah kembali dan kemudian ya untuk kemudian menguatkan diri kita, mungkin termasuk hal yang sifatnya makruh. Apa maksudnya makruh? Sesuatu yang dibenci. Ya, mencicipi makanan tanpa keperluan bagi ibu-ibu yang bukan saatnya untuk membuat iftar atau takjil misalnya, maka ini hal yang perlu untuk kita berhati-hati, ya. Walaupun dan juga ada yang ya ini bagi yang sudah berkeluarga tentu adalah menjaga diri dari istrinya, ya, ataupun sebaliknya. Ini semua harus kita kemudian ketahui, dan juga pembatal puasa seperti
namimah, ghibah, ya, adalah hal-hal yang perlu untuk kemudian kita menjaga diri kita. Sebagaimana hadis yang kita tadi sebutkan, begitu banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga saja. Termasuk tentu adalah makan dan minum. Dan ini tentu saya sangat yakin, dan ini mungkin ada kejadian atau sampel di tempat yang lain, kita harus mampu untuk mengajak keluarga kita, saudara kita, untuk kemudian tidak menunjukkan keangkuhan dan kepongahan di bulan Ramadan. Karena sebagian juga tidak, walaupun kebanyakannya dari mereka yang tidak belajar, tapi tidak dipungkiri sebagian mahasiswa menunjukkan kepongahannya, misalnya tidak berpuasa terang-terangan, ya, makan di warung makan di waktu puasa sesuatu yang tentu adalah dosa besar, ya. Bahkan dalam hadis disebutkan Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa bagi mereka yang jawahir. Apa maksudnya? Mereka yang terang-terangan melakukan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hal yang tentu bisa merusak puasa, ya. Termasuk, ya, kalau suami istri saja dilarang dekat-dekatan, apalagi yang belum suami istri, ya, Pak Husnul, ya. Maka kalau yang lagi ada pacarnya, coba ya kita apa ya, gimana bahasanya, ya kita pisah dulu lah selama Ramadan, ya, untuk kemudian menjaga diri, karena Ramadan, ya, kalau yang halal saja dilarang mencium istri di saat berpuasa yang mengundang nafsu, apalagi jikalau yang belum halal, ya. Maka ini sebagai nasihat bagi yang baru semester 2 tapi sudah punya pacar juga. Baik, ini hal yang penting, dan tentu saya yakin antum dan antuna sekalian bisa mendapatkan banyak konten di YouTube tentang hal ini, ya, untuk mengilmui tentang masalah tentang fikih puasa ini, ya. Tapi jikalau belum sama sekali, maka mesti untuk kita belajar. Kenapa? Karena ibadah itu syaratnya 2. Ya, apa itu? Ikhlas kepada Allah dan mutaba'atul Rasul. Harus mengikuti Nabi. Dan bagaimana caranya mengikuti Nabi kecuali dengan ilmu agama. Selanjutnya adalah membaca sirah para salaf as-salih dalam mengisi Ramadan. Ya. Kenapa? Karena dengan melihat sosok mereka, ya, akan memberikan kepada kita kekuatan, ya, bagaimana kualitas ibadah mereka, ya. Kenapa kita terkadang merasa sudah hebat? Kenapa? Karena kita tidak punya pembanding, ya, dalam beribadah kepada Allah, ya. Maka ini riwayat yang datang dari para sahabat disebutkan, wa kana Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yahtimul Qur'ana kulla yaumin marrah, ya. Disebutkan Utsman bin Affan itu menghatamkan Al-Qur'an setiap harinya di bulan suci Ramadan. Wa kana ba'du salaf yahtimuna fi qiyami Ramadan fi kulli 30 layalin. Dan ada yang antara para salaf, yakni para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in, yang menghatamkan Al-Qur'an di setiap 3 malam tarawihnya. Jadi satu malam berarti 10 juz, ya. Ya. Mungkin kita mengatakan bagaimana bisa? Tidak logis bagi kita. Ya. Andaikan para salaf melihat kita berinteraksi dengan gadget kita, dengan Android kita, mungkin mereka akan heran-heran, ya. Bagaimana bisa orang pegang HP 20 jam, ya, sampai lobet pun masih dikasih power bank, ya. Bahkan harus dicas hidup untuk tetap berinteraksi. Mungkin begitulah perbandingan gadget di zaman kita dan Al-Qur'an di zaman para salaf, ya. Wa ba'duhum fi kulli sab'a, dan sebagian menghatamkan Al-Qur'an setiap 7 hari. Wa ba'duhum fi kulli asyar, dan sebagiannya menghatamkan di setiap 10 hari. Fakanu yaqra'una al-Qur'ana fi salati wa fi ghairiha. Kenapa? Karena mereka itu mampu menghatamkan Al-Qur'an dalam salat-salat mereka dan selainnya. Fakana li Syafi'i, dan juga disebutkan Imam Syafi'i rahimahullah fi Ramadan situna khatamah, ya. Adapun Imam Syafi'i disebutkan beliau sampai khatam 60 kali, ya, di bulan Ramadan. Logikanya berarti 2 kali khatam di bulan setiap harinya. Yaqra'uha fi ghairi salah. Mereka juga membacanya juga di luar salat. Wa kana al-Aswad yaqra' al-Qur'an kulla lailataini fi Ramadan. Dan seorang sahabat bernama Al-Aswad membaca Al-Qur'an dan mengkhatamkannya setiap
2 malam sekali. Berarti 15 juz ya satu malam. Tapi tentu beda ya sama video-video yang viral yang di Jawa yang Masya Allah ya. Al-Fatihah satu nafas ya. Seperti kala-kala MotoGP ya, Mandalika ya. Kalau Lorenzo terbalik-balik motornya mereka Masya Allah ya. Ini adalah hal yang ya itu seharusnya masuk ke keajaiban alam itu ya. Tapi yang kita maksudnya adalah para salaf ya, yang seharusnya menjadi bandingan bagi kita. Coba bayangkan kita 3 kali ya kalau bisa Pak Irwan atau Pak Husn nanti siapin ya hadiah yang terbaik yang mampu menyelesaikan Ramadan dengan baik pula. Maka ini bandingan para salaf bagaimana mengisi Ramadan. Maka sebagian dari teman ada yang khusus Ramadan akan menghapus Facebooknya, ada yang ingin berpuasa dari IG-nya ya, kembali kepada teman-teman. Kalau mampu berpuasa dari itu, alhamdulillah ya. Termasuk tentu menjaga dari konten-konten negatif ya, konten-konten yang kurang membangkitkan keimanan kita ya. Di antara hadits yang juga masyhur datang dari Nabi SAW riwayat Tirmidzi, mereka yang mampu menjaga pandangannya dari melihat lawan jenisnya, Allah akan berikan halawatul iman fi salatih atau kama qala. Allah akan berikan kesejukan dalam hatinya ketika sholat. Maka ini juga perlu untuk menjaga. Kenapa? Karena tentu ketika kita buka media sosial kan laki-laki tidak hanya lihat laki-laki, pasti banyak teman-teman perempuannya ataupun sebaliknya. Maka perlu untuk kita menjaga diri-diri kita. Kenapa? Karena walaupun bulan Ramadan syaitan itu dibelenggu ya, tetapi ya, syaitannya sudah punya banyak binaan, syaitannya sudah punya banyak anggota, ya, murid, ya, mahasiswa. Itulah semua yang mempengaruhi diri kita. Maka jika kita ingin menjadikan Ramadan ini yang terbaik, maka ini di antara azam untuk kemudian kita bagaimana menjadikan Ramadan ini lebih bermakna. Selanjutnya juga beberapa riwayat, kana Malik idza dakhala Ramadan taraka qira'at al-hadits wa majalisat ahli ilmi. Imam Malik disebutkan ketika Ramadan masuk, maka beliau menutup majelis-majelis hadisnya dan kemudian juga majelis-majelis ilmunya. Waqbal ala tilawatil Quran min al-mushaf, dan beliau justru lebih banyak memperbanyak tilawatil Qur'annya. Wa qala Abdul Razzaq, dan berkata Abdul Razzaq, kana Sufyan ats-Tsauri, seorang tabi'in, Sufyan ats-Tsauri berkata, idza dakhala Ramadan taraka jami' al-ibadah wa aqbala ala tilawatil Quran. Beliau mengurangi ibadah-ibadah yang umumnya dan memperbanyak ibadah Quran. Kenapa? Karena para salaf mengetahui bahwa Ramadan adalah bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Ramadan adalah bulan turunkannya Al-Quran. Wa kana Az-Zuhri, ini adalah imam dari guru dari Imam Bukhari, idza dakhala Ramadan yafirru min al-hadithi wa majalisatu ahli ilmi. Dia meninggalkan majelis hadis dan ilmunya, wa yaqbil ala tilawatil Quran min al-mushaf, dan justru beliau memperbanyak ibadah dengan membaca Al-Quran. Maka jika misalnya sambil tunggu dosennya, ya, maka memperbanyak Al-Quran. Kalau malu menggunakan mushaf, pakai Android-nya. Ya, jangan sampai di HP kita nggak ada Al-Quran. Ya. Ya, kalau lagi gosip teman-teman, kita tinggalin teman-teman yang gosipan, dan kemudian kita memperbanyak membaca Al-Quran. Ini kisah-kisah bagaimana para salaf dalam beribadah di bulan suci Ramadan. Begitupun juga berkata Imam Ibnu Rajab, innama warada an-nahyi an qiraatil Quran fi aqal min thalatha ala al-mudawamah. Ya, sungguh di antara kami itu membenci jikalau kami tidak selesai membaca Al-Quran ya dalam 3 hari. Ya. Fa amma fil awqati al-mufaddalah ka syahri Ramadan khususan al-layali allati yatlibu fiha Lailatul Qadar. Kenapa? Karena khususnya pada bulan suci Ramadan mereka lebih mengkhususkannya lagi. Ya. Jadi kalau riwayat yang pertama, para sahabat pernah ditegur oleh Nabi SAW ketika mereka menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Tapi khusus untuk bulan suci Ramadan, justru itu dibuka lebar untuk kemudian memperbanyak tilawatul Quran. Allati yatlibu fiha Lailatul Qadar. Apalagi pada hari-hari di mana akan didatangkan kepada kita malam Lailatul Qadar. Atau fil amakin al-mufaddalah ka Makkah liman dakhalaha. Begitupun juga bagi mereka yang memasuki kota Mekah atau beribadah di Mekah Al-Mukarramah, liman dakhalaha min ghairi ahliha fa yastahibbu al-ikthar fiha min tilawatil Quran. Maka bagi mereka itu yang mendapati bulan suci Ramadan atau berada dalam waktu-waktu yang mufaddal atau di malam-malam Lailatul Qadar, atau bagi mereka yang sementara berumrah ya, atau beriktikaf di masjid, maka mereka boleh untuk kemudian
memperbanyak membaca Al-Quran, dan boleh bagi mereka untuk menghatamkan Al-Quran lebih daripada atau kurang dari 3 hari, ya, 30 juz, ya, lebih daripada tiga hari. Begitulah kisah para salaf dalam beribadah di bulan suci Ramadan. Selanjutnya, ikhwani azani Allah wa iyyakum, ini hal yang tidak kalah penting. Bagaimana agar Ramadan kita betul-betul berkualitas adalah membuat program dan target ibadah kita. Ya, bagaimana bacaan Al-Quran kita? Jikalau tahun lalu kita mampu membaca 2 kali khatam, maka ayo kita tingkatkan 3 kali khatam. Jikalau tahun lalu kita membaca 3 kali khatam, maka mari tingkatkan menjadi 4 ataupun 5 kali khatam. Ya, kenapa? Karena banyak waktu kita. Para salaf juga waktunya 24 jam. Namun kenapa mereka mampu untuk kemudian beribadah lebih baik pada waktu itu? Kenapa? Karena ihtimamnya yang sangat besar, perhatiannya. Olehnya Utsman bin Affan diriwayatkan berkata, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'at bitilawatih." Jikalau hati-hati kalian betul-betul bersih, kalian tidak akan pernah kenyang membaca Al-Quran. Kalian akan terus haus dan haus. Ya. Apalagi jikalau ada di antara teman ini yang merupakan hafidz Al-Quran, ya, Masya Allah, jaga hafalan antum. Kenapa? Karena jihadnya seorang penghafal Quran bukan saat dia menghafal Quran, tetapi ketika dia membaca atau menjaga hafalannya. Dia murajaah, ya. Dan hafalan yang kuat itu adalah hafalan yang terjaga dan terulang minimal sekali dalam sepekan. Maka bagaimana target kita? Bagaimana tadabbur kita? Ya, misalnya kita buat target untuk membaca terjemahan Al-Quran dari setiap apa yang teman kita baca. Ya. Jikalau kita menargetkan misalnya sejuz sehari, maka minimal setengah juznya kita baca semua terjemahannya. Ya. Kenapa? Karena Al-Quran Allah turunkan dalam bahasa Arab. Ya. Jangan sampai kita tidak memahami pesan-pesan Allah di dalamnya. Target sedekah walaupun mahasiswa, ya. Ini di antara strategi, ya. Apalagi yang belum dapat beasiswa bidik misi. Kalau kami dulu PPA, ya. Kalau sudah tanggal hijau, Masya Allah sudah senyum-senyum. Husnul, Pak Husnul, Pak Irwan, ya. Sudah saling mentraktir kita di antara teman-teman. Nah, itu nikmat jadi penerima beasiswa. Nah, jangan bakhil, ya, kalau dapat beasiswa. Dan cara menjadi sebab beasiswa bagi kami sendiri, pengalaman adalah memperbanyak sedekah, ya. Walaupun mahasiswa, ya, jangan kemudian kita meninggalkan ibadah yang mulia ini. Walaupun uang 1.000, ya, uang pedang itu kita masukkan, tapi konsisten, itu yang lebih baik dibandingkan tidak sama sekali. Kalau kita mau naik uang 2.000, uang 5.000, maka itu yang lebih baik kita jaga konsistensinya setiap harinya. Ya, adalah Asma dan Hafsah atau Asma dan Aisyah, dua istri Nabi Alaihissalam yang punya perbedaan dalam segi infak. Ya, adapun Asma, ya, dia kemudian mengumpulkannya di akhir, ya, dan adapun Aisyah menginfakkan hartanya di setiap waktu. Dari segi hafalan, silahkan kita murajaah target. Misalnya program ini kita bikin perlombaan, misalnya menghafal surah Al-Kahfi, ya. TMSM ini kita siapkan hadiah misalnya. Ini sekedar rekomendasi kepada penanggung jawab kegiatan. Teman yang mampu menyelesaikan hafalan Al-Kahfi-nya, kita berikan apresiasi, ya. Harus sebuah motivasi yang juga baik. Nah, karena ini juga adalah di antara istilahnya kado yang terindah dari Ramadan. Ketika setiap ada Ramadan berlalu, ya, kita mendapatkan satu surah baru dari hafalan-hafalan kita. Tarawih dan juga salat malam, khususnya bagi mungkin para akhwat yang ingin atau mungkin sulit ke masjid, maka harus menggunakan salat malamnya dan bisa menambah juga dengan tarawih jikalau berkeinginan ke masjid, dan itu dibolehkan oleh Nabi Alaihissalam. Ini secara sekilas, karena waktu yang terbatas, beberapa amalan yang tadi kita ingin sebutkan. Ada 7 amalan yang afdal di bulan suci Ramadan ini. Pertama adalah qiyamul lail, ya, karena Nabi Alaihissalam bersabda, man qama lailatul qadar, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya, siapa yang kemudian berdiri melaksanakan salat tarawih ataupun salat lail, ya, di bulan suci Ramadan dengan penuh iman dan ikhtisab, mengharapkan pahala kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Yang dimaksud di sini adalah dosa-dosa kecil, tentu dengan syarat meninggalkan dosa-dosa besar. Ya,
maka harus meninggalkan dosa-dosa besar. Termasuk hadis dari Nabi SAW, "Idza qama ar-rajul ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah." Dari riwayat Abu Dzar, ya. Siapa yang bersalat tarawih bersama imam sampai selesai, ya, maka dicatatkan kepadanya salat sepanjang malam. Maka bagi teman-teman yang mahasiswa laki-laki, jangan terlalu cepat segera keluar, ya, ngabuburit ke sana kemari, ya. Ini juga mohon maaf, ya, budaya buka puasa ngabuburit bareng adalah sesuatu yang baik sebenarnya, tetapi selama punya porsi yang masing-masing. Jangan buka puasanya banyak tetapi tarawihnya bolong-bolong, ya. Misalnya buka puasa kelas, ya, kelas apa ya sekarang? Kalau kita dulu istilahnya kelas A, B, C dan D, A1, ya. A2, B, C. A1, Oh iya A2. kan? Ustaz. Ya, A1, A2, ya. Hampir setiap hari atau hampir setiap pekan ada agenda buka puasanya. Dan masalah. Tapi tentu jaga dari buka puasa dari pembicaraan yang kurang tepat, dari ghibah. Dan yang kedua, jangan sampai bolong tarawihnya. Ya, boleh. Silahkan buka puasa, tapi jangan lupa sampai bolong tarawihnya. Dan juga tadi, salatnya harus sampai selesai imam, yakni sampai witir, agar kita tercatat salat sempurna, ya. Dan riwayat yang lengkap dari riwayat Tirmizi dan juga di Hasan Sahih dan juga dalam riwayat Nasa'i, ya. Selanjutnya ibadah yang juga tidak kalah pentingnya adalah memperbanyak doa, ya. Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah bulan yang mustajab. Bagi antum yang mendapati orang tua mungkin berjuang jadi seorang petani, ya, jadi seorang kerja keras di sawah, maka doakan kedua orang tua kita walaupun mereka bekerja kita di Makassar, ya. Maka maksimalkan doa kita kepada kedua orang tua. Jangan lupakan mereka, ya. Kenapa? Karena ayat tentang doa ini Allah sebutkan di antara ayat-ayat puasa. Ada yang tahu, ya, ayat ke berapa? Ayat 186. Ya. Kenapa? Karena Allah menyebutkan dalam rentetan, ya, dalam rentetan puasa. Ini menunjukkan kekhususan doa. Kenapa Allah menaruh doa di ayat-ayat puasa tersebut? Ada hikmah yang besar yang disebutkan oleh para mufassir, menunjukkan bahwa dekatnya Allah pada saat hamba tersebut di bulan suci Ramadan. Maka hendaknya dia memperbanyak doa. Maka silahkan, ya, selain visi dunia, ya, tapi visi akhirat tentunya masuk surga, husnul khatimah, orang tua kita dijaga dari segala penyakit, ya, hal-hal yang sangat penting, ya. Dan juga Allah mereka termasuk orang-orang yang telah diwafatkan, maka semoga Ramadan ini menjadi sebab ibadah kita, jadi sebab mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tadi yang disebutkan oleh Ustaz Husnul, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku mengabulkan setiap permintaan hambaku, ya, idza da'an, ya, jika meminta kepadaku. Maka jangan kita bakhil, jangan kita sombong untuk tidak berdoa dan meminta kepada Allah. Banyak hajat-hajat dunia kita, ya, yang mau target dapat LPDP S2, ya, yang mau dapat target beasiswa Pemprov, ya, dan yang lain, ya. Maka hal yang sangat penting untuk kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ingat yang paling penting adalah bagaimana kita selamat dari fitnah kubur, fitnah neraka, dan Allah mengumpulkan kita bersama keluarga kita di surga Allah. Amalan yang ketiga yang tidak kalah penting adalah i'tikaf, dan nanti kita akan sebutkan poin selanjutnya. Adalah yang keempat adalah al-jud wal qiraah bil Quran, bersungguh-sungguh dalam membaca Al-Quran. Dan ini tadi kita sudah sebutkan sebagian riwayat, termasuk riwayat Jibril, di mana Nabi SAW belajar Al-Quran kepada Jibril di bulan suci Ramadan. Ya, karena Rasulullah SAW ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Ya, hina yalqahu Jibril, wa kana Jibril yalqahu fi lailatin min Ramadan, fayudarisul Quran, fa di Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair. Maka di sini menunjukkan bahwa Nabi SAW pun belajar Al-Quran di bulan suci Ramadan. Maka bagi teman-teman yang tadi misalnya dikoreksi bacanya sama Ibu Nur, Masya Allah, bersyukur kita dapat ibu yang siap meluangkan waktunya. Maka ayo ikut sama, siap menyisihkan waktu dengan Ibu Nur waktunya agar kita bisa lebih maksimal, ya, lebih maksimal dengan hari-hari kita, ya.
Dan semoga juga panitia atau penanggung jawab bisa memfasilitasi teman-teman yang masih terbata-bata atau belum mampu membedakan antara mat tabi'i ya atau panjang pendeknya. Jangan kalah sama generasi milenial yang anak TK SD sekarang ya. Mohon maaf bukan bermaksud yang lain, tetapi anak kami sendiri baru kelas 1 itu sudah hafalannya juz 29 sama anaknya Pak Irwan ya. Tidak bermaksud promosi, tapi mereka sekolah di SD Al-Qurbah ya, sekolah yang Ardian ya. Maka jangan sampai kalah sama anak SD ya. Mereka sudah menghafal, berarti bacanya sudah mantap ya. Maka kalau antum semua ingin lebih baik, maka maksimalkan. Mumpung belum melamar ya. Kalau melamar nanti ketemu sama calon mertuanya, dicek bacaannya ya, jadi malu nanti. Jadi harus maksimalkan ya. Ada teman saya atau binaan juga ketika melamar disuruh jadi imam maghrib ya sama calon mertuanya. Nah, mungkin karena kekentalan agama bagi orang Jawa, apalagi daerah-daerah NU yang masya Allah mengutamakan bacaan Al-Quran. Dan terlebih tentu bahwa Al-Quran adalah syafaat kelak pada hari kiamat. Bahkan kedudukan kita pada hari kiamat, kata Nabi SAW, sejauh mana bacaan kita, sejauh mana bacaan kita. Maka bagi yang hafal juz 30 hanya sampai situ ia melangkah. Dan bagi mereka yang menghafalkan 30 juz, maka langkahnya pun akan semakin banyak. Iqra wartaqib, kata Rasulullah, fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Kenapa? Karena kedudukanmu pada hari kiamat dan di surga Allah sejauh mana bacaan engkau tanpa mushaf tersebut. Yang kelima adalah al-umrah di Ramadan. Tentu ini penting. Ini saya motivasi kepada Pak Irwan dan Pak Husnul ya. Tidak bermaksud promosi, tapi saya punya travel ya. Kita bisa umrah Ramadan nanti ya. Umrah Ramadan 10 hari terakhir Ramadan dan Idul Fitri di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena ini sangat penting untuk kemudian kita menguatkan ibadah kita di bulan suci Ramadan ya. Dan yang keenam adalah tarkil ghibah wal namimah wal ma'asi. Ini tentu hal yang sangat penting juga adalah meninggalkan ghibah ya, meninggalkan ghibah, namimah, adu domba, dan juga maksiat-maksiat yang lainnya. Sebagaimana hadits yang datang dari Abi Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur wal amalu bih." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan buruk dan dusta, falaysa lillahi hajatan li an yada'a ta'amahu wa syarabah. Ya, maka Allah tidak punya hajat ya terhadap upayanya meninggalkan makan dan minumnya. Rawahul Bukhari. Ya. Wasiyam fursatun litarkid dukhan was sahabatil fasidah. Mohon maaf ya, ini agak sensitif pesannya. Dan puasa adalah fursah, adalah kesempatan untuk meninggalkan rokok bagi yang merokok. Ya. Was sahabatul fasidah, dan teman-teman yang buruk. Ya. والسهر والمعصية وذلك حين يمتنع عن الطعام والشراب ويسهر في بيوت الله. Kenapa? Karena bulan suci Ramadan Allah turunkan tidak sekedar bagi mereka untuk menahan diri dari makan dan minum, tapi juga meninggalkan diri dari perbuatan-perbuatan buruk tersebut ya, dan juga kesempatan untuk kita memperbanyak ibadah di rumah-rumah Allah. Dan yang ketujuh adalah it'amu ta'am ya. Ini bagi yang punya cuan yang banyak ya. Bahasanya yang punya cuan atau yang punya miliarder ya di sini ya. Sering traktir temannya, kalau mau ada di sini anak sultan ya, kesempatan antum tunjukkan antum sebagai anak sultan ya. It'amu ta'am, memberikan makan kepada orang yang fakir. Bahkan kalau ada teman-teman dari SKL Jabar atau Himatika dan yang lainnya, kesempatan bikin roadshow, bazar dan yang lainnya untuk bikin buka puasa, berbagi kepada orang-orang miskin yang di sekitar kita. Kenapa? Karena keutamanya sangat besar. Memberikan makan kepada mereka yang berpuasa, pahalanya sama dengan kita tanpa mengurangi pahala mereka. Sejarah sekilas aja, saya percepat. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah ini tadi lanjutan tadi ibadah-ibadah yang mulianya, ini kembali kepada kiat yang keenam, memilih teman dan lingkungan yang saleh. Ini sangat penting. Kenapa? Karena almar'u ala dini khalidih. Seseorang tergantung dengan agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Ya, maka harap dimaksimalkan memilih temannya. Maka kalau temannya buruk, mohon maaf kita pamit dulu.
teman Facebooknya ditolak dulu, yang buruk-buruk, ya, yang perempuannya tidak menutup aurat atau laki-lakinya juga buruk, nanti kita tinggalkan mereka. Kenapa? Karena sangat memotivasi kita. Kalau kita bersama orang-orang yang saleh, maka kita akan mudah untuk beribadah. Dan sebaliknya, kalau kita bersama teman-teman yang buruk, yang ada hanya ghibah, namimah, dan perkataan-perkataan buruk yang keluar yang tidak ada manfaatnya. Maka juga kalau kita berkumpul sama orang yang saleh, yang punya bacaan target Quran, maka insya Allah kita akan memotivasi diri kita juga biidnillahi ta'ala. Ya, jadi silahkan untuk kemudian kita bisa lebih baik ke depan. Yang ketujuh adalah konsisten dengan agenda Ramadan tadi, ya. Konsisten untuk membaca Al-Quran, ya, konsisten untuk salat wajibnya tentu di masjid bagi laki-laki, salat sunnah rawatibnya 12 rakaat, ya. Yang kata Nabi SAW, siapa yang menjaga salat sunnah 12 rawatibnya, maka Allah akan berikan kepadanya atau bangunkan kepadanya istana di surga. Maka ini hal yang sangat penting untuk kemudian kita maksimalkan. Ya, jadi harus dievaluasi dan dikontrol. Ya, jadi misalnya kita targetnya tiga kali khatam, maka seharusnya kita membaca 3 juz setiap hari. Namun kalau di awal kita hanya mampu baca 2 juz, berarti harus kita cek lagi waktu-waktu yang lalai, ya, waktu-waktu yang kurang tepat, kita maksimalkan lagi. Jadi begitu caranya. Misalnya kita target 5 juz atau 5 kali khatam, berarti kita harus membaca 5 juz setiap harinya. Maka kita bisa dibantu dengan waktu sholat 5. Ya, yang 5 waktu kita targetkan setiap sholat wajib kita selesaikan 1 juz kalau targetnya 5 kali khatam. Kalau kita targetnya 3 kali khatam, kita targetnya berarti setiap salat rawatib kita mesti membaca 6 lembar, ya. Kenapa? Karena mushaf kita terdiri dari 10 lembar, ya, untuk kemudian kita bisa dapat 3 juz dalam sehari. Selanjutnya yang ke-8 secara singkat adalah memanfaatkan setiap waktu dengan banyak berzikir dan berdoa. Ini, ya, zikir adalah ibadah yang tidak membutuhkan kita harus wudhu, kita harus menutup aurat kalau di kamar, maka memperbanyaklah, ya. Dalam sebuah riwayat Nabi SAW menyebutkan dalam hadis sahih, ya, kalimatani khafifatani lil lisan, sakilatani fil mizan, habibatani lirrahman, ya, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Ada 2 kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat berat timbangannya pada hari kiamat, ya. Habibatani rahman, sakilatani fil mizan, ya. Habibatani rahman, dan juga sangat mudah disebutkan. Apa itu? Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Maka teman-teman, apalagi misalnya teman-teman yang perempuan, adinda sekalian, kalau mungkin lagi datang tamu, maka jangan kita sampai tak lalaikan dengan ibadah-ibadah seperti ini, ya. Kenapa? Karena ini tidak menghalangi kita. Walaupun kita tidak sholat, kita tidak puasa, tapi kita mesti berzikir dan memperbanyak doa dan juga menambah ilmu agama kita. Yang ke-9, 2 terakhir adalah beriktikaf. Ini tadi yang kita sebutkan bagi teman-teman atau khususnya laki-laki. Maka ayo, yang belum pernah iktikaf, ayo kita iktikaf, dan insya Allah banyak masjid yang memfasilitasi kita untuk iktikaf. Apa itu iktikaf? Adalah berdiam diri di masjid, ya, dengan niat untuk takarrub kepada Allah. Kalau niat iktikafnya antara maghrib dan isya, silahkan. Antara duhur dan asar, silahkan di masjid Ulil Albab atau di masjid Mus'ab bin Umair, silahkan. Ya. Jadi kalau ingin juga malam antara isya sampai subuh, silahkan, ini yang afdol. Kenapa? Karena tadi tentang Lailatul Qadar itu berada di 10 hari terakhir, ya. Dan tentu di situ Allah tetapkan kebaikan setiap hamba-hambanya. Maka ayo kita jadwalkan, ya. Bagi yang punya istri seperti Pak Husnul, Pak Irwan, ya, minimal minta izin di waktu-waktu ganjil, ya, sama pasangannya, ya, sama istrinya. Minta izin sama uminya, saya malam ini mabit di masjid, ya, agar Allah membuka pintu-pintu rezeki bagi diri kita. Kenapa? Karena haditsnya ma'ruf, man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang salat di malam Lailatul Qadar akan diampunkan dosanya. Dan ini adalah sebuah fursah. Kenapa? Siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar, maka dia akan tercatat beribadah selama 1000 bulan. Ya. Maka ayo niatkan, walaupun tadi antara duhur dan asar, ataupun maghrib dan isya, atau yang lebih lagi antara
Isya sampai subuh, khususnya di malam-malam ganjil. Dan yang terakhir adalah yang tidak kalah penting dari kiat-kiat kita adalah bertekad menjadi Rabbani dan bukan hamba Ramadani. Apa maksudnya? Karena sebagian dari manusia hanya melaksanakan ibadahnya di bulan suci Ramadan, hanya berpuasa di bulan suci Ramadan dan tak mengenal lagi puasa setelahnya, hanya mengenal tarawih ataupun salat malam di bulan suci Ramadan dan tidak mengenal lagi di bulan suci Ramadan, hanya khatam di bulan suci Ramadan dan tak pernah lagi khatam di bulan yang lain. Makanya dimaksud dengan hamba Ramadan. Maka kita dituntut untuk menjadi Rabbaniyun. Kata Rasulullah SAW, kunu Rabbaniyuna bima kuntum, kata Allah ya, kunu Rabbaniyuna bima kuntum tu'allimun al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kalian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Bima kuntum tu'allimun al-kitab, sebagaimana apa yang telah diajarkan kepada kalian dari kitab ini. Ya, wa bima kuntum tadrusun, dan dari apa yang kalian pelajari. Dan bukan hamba Ramadan yang hanya mengenal Allah pada bulan suci Ramadan, menganggap Allah dan Ramadan pergi dengan perginya dan dengan datangnya satu Syawal. Tidak sama sekali. Tetapi Allah Maha ada, Maha hidup, dan senantiasa mengawasi hamba-hambanya. Ini 10 kiat dari materi kita. Semoga bermanfaat, ditambah dengan 7 tadi jenis-jenis ibadah yang kita bisa maksimalkan pada bulan suci Ramadan ini. Saya yakin antum adalah generasi Z terbaik yang mampu menorehkan hari-harinya lebih baik daripada hari-hari yang lalu. Antum semua dinda sekalian adalah aset terbaik orang tuanya yang Allah titipkan dan takdirkan kuliah di Fakultas MIPA Universitas Negeri Makassar jurusan matematika untuk mengenal Islam lebih baik bersama para dosen yang Masya Allah memfasilitasi kita dalam kebaikan seperti ini. Dan tentu saya sangat berbahagia bisa bersama dengan antum sekalian, dan semoga Allah mempertemukan kita dalam majelis-majelis yang lain. Hada wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Kalau ada diskusi juga kami persilahkan. Kembali kepada moderator kita Al-Akh Imam Nur Sahid. Tafadhal. Nah, Ustaz, syukran jazakallahu khair atas penyampaian materi yang sangat luar biasa. Baik, sebelum kita melangkah ke sesi tanya jawab, izinkanlah saya untuk meringkas beberapa penyampaian materi dari Al-Ustaz. Tadi telah disampaikan bahwa kenapa kita perlu memaksimalkan ibadah dalam bulan Ramadan. Salah satu alasannya adalah bahwa Ramadan hanya sekali setahun. Nah, kemudian bagaimana kiat memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan? Dengan kita memiliki niat yang benar serta tekad yang besar, kemudian belajar tentang fikih, terus membaca kisah para salaf agar menjadi pembanding bagi kita untuk dapat memotivasi diri sendiri. Kemudian yang kelima, membuat program dan target ibadah yang akan kita capai dalam bulan Ramadan. Kemudian yang keenam, memilih dukungan. Yang ketujuh, konsisten dengan agenda Ramadan. Kemudian yang kedelapan, memanfaatkan setiap waktu dengan banyak bersikir maupun berdoa. Kemudian yang kesembilan, beriktikaf di 10 hari terakhir. Dan yang terakhir, bertekad menjadi Rabbani, bukan hamba Ramadani. Baik, selanjutnya kita beralih ke sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada peserta TMSM untuk mengajukan pertanyaan dengan bisa mengaktifkan mikrofon ataupun dengan fitur raise hand, ataupun bisa menuliskan atau mengetikkan pertanyaannya di kolom chat. Baik, kami persilahkan kepada Saudari Sriana untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sariana dari kelas A2. Pertanyaan saya, biasanya saat bangun sahur kita terlambat, dan saat kita sementara makan sudah imsak. Apakah itu sah? Dan pertanyaan kedua, seperti yang kita ketahui, perempuan lebih dianjurkan salat di rumah. Apakah untuk salat tarawih lebih dianjurkan juga salat di rumah atau salat berjamaah di masjid? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Langsung saja kami persilahkan kepada Al-Ustaz untuk menjawab.
Baik, Masya Allah pertanyaan yang baik dari adik Saryana ya. Pertama tentang masalah fikih imsak. Apa yang dimaksud dengan imsak? Ya. Walaupun tadi kondisinya dalam keadaan larut, ya. Mungkin karena dapat tugas banyak dari Pak Husnan atau Pak Irwan, sehingga larut malam kerja tugas. Ya. Ya, kalau bisa dosen-dosennya janganlah killer-killer ya di bulan suci Ramadan. Ya. Dikurangi tugasnya Pak dosen, supaya kami tidak larut malam tidurnya. Ya. Ya, sepakat nggak? Ya. Kalau sepakat ya, amin kan. Kalau enggak ya, saya suruh tambah aja tugasnya. Ya. Daripada begadangnya karena lihat status dan nonton aja. Iya, pertanyaan yang baik. Gimana ketika kita terlambat bangun dan kita sudah bangun dan sudah imsak, apakah kemudian dan bagaimana dalam kondisi tersebut, apakah kita makan ataukah kita tidak usah sahur lagi? Pertama yang kita ingin tekankan bahwa sahur adalah ibadah yang khusus yang dimiliki oleh kaum muslimin dan tidak dimiliki oleh umat yang lain. Umat yang lain itu berpuasa tapi tidak dianjurkan sahur. Tapi Islam adalah agama yang justru diperintahkan untuk sahur. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahihnya, "Tasahharu fa inna fi sahuri barakah." Bersahurlah karena bersahur itu ya, mengundang keberkahan. Dan dalam riwayat yang lainnya, bersahurlah karena sungguh umat-umat yang lain tidaklah bersahur. Maka tentu ini hal yang sangat penting. Maka kembali lagi tadi tentang imsak, kapan sebenarnya imsak itu sendiri. Maka kembali kepada ayat 187 yang tadi kita sebutkan, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sampai jelasnya antara benang putih hingga benang hitam. Ini yang dimaksud dengan imsak. Apa artinya imsak? Adalah menahan. Sejak kapan kita menahan? Sejak tadi, sejak datangnya fajar shadiq. Maka fajar shadiq yang dimaksud atau imsak yang sebenarnya itu adalah ketika azan subuh dikumandangkan. Ya, azan subuh dikumandangkan. Makanya para Nabi SAW pernah bersabda, jika kalian mendengarkan azan dari Bilal, maka bersahurlah. Dan jika kalian mendengarkan azan dari Abdullah bin Maktum, maka berhentilah. Karena azannya Bilal untuk membangunkan orang untuk sholat malam, adapun azannya Abdullah bin Maktum untuk menunjukkan masuknya waktu fajar shadiq, dan kita mesti untuk berhenti. Jadi adapun jadwal-jadwal yang ada itu, adalah bentuk kehati-hatian saja. Karena memang ada juga riwayat menyebutkan bahwa jarak antara imsaknya Nabi SAW dengan azan itu antara 50 ayat. Namun bagi kita yang sementara makan dan azan pun telah berkumandang, dianjurkan untuk tetap menyelesaikan makannya dan tidak menambah. Ya. Nah, dianjurkan untuk tetap menyelesaikan makannya ataupun minumnya dan tidak menambah dari apa yang telah kita ambil. Maka Islam adalah agama yang memudahkan kepada hambanya. Maka kalau kondisinya tadi kita bangun dan sudah imsak versi jadwal kemenak, maka itu masih kita bisa makan. Namun jika azan subuh sudah berkumandang, maka kita harus berhenti. Namun jika masih ada 1-2 suap di piring kita, maka kita dianjurkan untuk menyelesaikannya dan tidak membuang makanan tersebut. Dan itu adalah ketetapan yang Allah berikan kepada kita, rukhsah yang Allah berikan kepada kita. Ya, jadi kepada Ukhti Saryana, silakan untuk kemudian tadi, kalau memang imsaknya versi jadwal, silakan kita berikan hak kepada tubuh kita agar kita kuat berpuasa dan beribadah dengan bersahur tadi, ya. Dan kemudian dengan masuknya waktu fajar, yakni dengan azan subuh, maka itu adalah batas terakhir dan kita mesti berhenti ketika azan telah berkumandang, ya. Dan ini juga sebagai nasihat kepada teman-teman yang laki-laki mungkin yang nonton bola, piala apa yang ada sekarang ya, Spanyol, Inggris dan yang lainnya ya. Mungkin nonton bola sampai tengah malam ya, dan langsung dilanjutkan dengan sahur. Itu sebenarnya bukan sahur. Kenapa? Sahur itu memang di waktu mendekat dengan waktu fajar tadi ya. Kalau mungkin kita sebutkan jam 4 lah ya. Jam 4 sekitar jam 4, setengah 4 dan hingga sebelumnya azan. Itu waktu sahur. Adapun sebelumnya disebut dengan makan malam. Maka diupayakan untuk kemudian kita tetap melaksanakan sahur itu sebagai sebuah ibadah yang mulia. Apalagi waktu sahur adalah waktu yang istijabah untuk kita memperbanyak doa, ya. Dan juga kita menghindari atau mengurangi hal-hal yang minimal.
Juga hal yang tidak kalah penting adalah ketika tentang sahur ini adalah tentang bagaimana kita jangan sampai sahur tapi tidak sholat subuh. Ya, ini kebiasaan sebagian pemuda zaman now, ya, sahur tapi tidak sholat subuh. Maka hindarilah begadang-begadang yang kurang bermanfaat, maksimalkan bisa bersahur, kemudian sholat subuh dan bisa membaca Al-Quran pada subuh hingga fajar terbit. Ya, itu kepada Ukhti Saryana, semoga jelas pertanyaan pertama. Untuk yang kedua, bagaimana dengan anjuran salat tarawih bagi wanita? Karena keumuman lafadznya wanita dianjurkan untuk salat di rumah. Untuk salat tarawih dalam hadis diriwayatkan Nabi SAW mengizinkan. Ada seorang sahabat datang atau sahabiah datang bertanya kepada Nabi SAW meminta izin untuk melaksanakan salat tarawih. Maka Nabi SAW memerintahkan kepada para suami mereka untuk mengizinkan istrinya salat tarawih juga di masjid. Apalagi mungkin bagi biasanya ibu-ibu ya, kalau sudah tidak tarawih di masjid sulit dia tarawih karena harus mengurus anaknya. Maka silahkan untuk mengatur waktu dengan baik. Maka silahkan jikalau kita terjaga dari fitnah lawan jenis ke masjid aman ya. Kita punya teman, misalnya Ukhti Saryana punya teman dari tempat kos ke masjid 2-3 orang, maka itu yang lebih baik jangan jalan sendiri, maka itu yang lebih baik. Dan tentu juga tidak menggunakan pakaian yang mencolok ya, jilbabnya bukan jilbab warna pink ya, sehingga membuat teman-temannya terfitnah ataupun menggunakan parfum itu yang tidak dibenarkan. Tapi secara umumnya boleh bagi wanita untuk kemudian salat tarawih, bahkan sebagian riwayat mengkhususkan ya boleh atau lebih afdal bagi mereka ikut salat tarawih sebagaimana hadis yang tadi disebutkan, siapa yang salat bersama imam hingga selesai maka dicatatkan baginya salat sepanjang malam. Wallahu taala alam. Ada yang lain? Baik, syukron jazakallah khair atas jawabannya Ustaz. Nampaknya masih ada pertanyaan di kolom chat. Kami bacakan. Pertanyaannya di sini, apakah berpuasa 1 atau 2 hari sebelum memasuki bulan Ramadan diperbolehkan atau tidak? Ya. Hadis ini jelas datang dari Nabi SAW, janganlah kalian mendahului puasa Ramadan dengan berpuasa 1 atau 2 hari sebelumnya. Ya, kecuali bagi mereka yang senantiasa menjaga puasa Senin Kamisnya atau puasa puasa Daudnya. Maka hal ini menegaskan tidak bolehnya kita berpuasa di hari syak, hari yang ada keraguan padanya. Maka tidak boleh, ini adalah hal yang tidak diperbolehkan ya, hal yang tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena Nabi SAW datang dengan larangan, dan al-aslu dalam kaidah agama kita, al-aslu fi nahyi haramun, asal dari setiap larangan itu adalah haram ya, sebagaimana asal dari setiap perintah adalah wajib sampai ada dalil yang membatalkannya. Maka hal ini jelas hal yang tidak diperbolehkan, kecuali misalnya hari ini hari Kamis ya, besok Jumat, dan kita sudah terbiasa menjaga puasa Senin Kamis, maka kita termasuk orang yang dikecualikan berpuasa pada hari Kamis kalau memang selama ini kita konsisten menjaga puasa Senin Kamis ya. Namun jikalau tidak, maka kita dilarang mendahului puasa Ramadan dengan puasa sehari ataupun 2 hari sebelumnya untuk menunjukkan perbedaan kapan masuknya Ramadan itu sendiri ya. Jadi secara hadisnya adalah tidak boleh, dan pengecualiannya hanya kepada mereka yang berpuasa Senin Kamis secara rutin. Wallahu a'lam. Iya, yang lain? Iya, baik. Mungkin yang terakhir, ketika habis sholat tarawih lalu dilanjut sholat witir, apakah habis bangun tidur diperbolehkan sholat sunat tahajud? Karena ada yang mengatakan kalau setelah melakukan sholat witir tidak ada lagi sholat kecuali menunggu 2 waktu. Ya. Dengan ini kami persilakan Ustaz. Betul sekali. Ada hadits dari Nabi SAW bahwa yang berbunyi ij'alu salat akhirakum salatu al-witr. Jadikanlah salat terakhir kalian di malam itu adalah salat witir. Ya, makanya dalam riwayat Abu Hurairah juga disebutkan bahwa Nabi SAW pernah berwasiat kepadaku untuk tidak meninggalkan ya salat witir di setiap malamnya. Ya.
Namun bagaimana kondisinya kalau kita ikut sholat bersama imam tarawih ya sampai selesai dan kita masih ingin sholat malam? Maka dalam kondisi seperti itu yang afdal bagi kita adalah silahkan kita sholat lail 2 rakaat tanpa menutupnya lagi dengan sholat witir. Kenapa? Karena kita sudah sholat witir di awal malam tadi. Jadi yang tidak boleh itulah witir 2 kali dalam satu malam. Jadi silahkan kita, karena kita sudah witir bersama imam di sholat tarawih, maka itu sudah cukup bagi kita, dan bagi kita yang ingin melanjutkan dengan sholat malam, maka silahkan 2 rakaat, karena Rasulullah mengatakan salatul lail masna masna masna. Salat malam itu 2. Maka tidak usah lagi kita witir dalam malam tersebut, dan kita cukup melanjutkan dengan salat-salat sunnah kita, dengan bacaan-bacaan kita, apalagi yang punya hafalan juz 30, juz 29, yang punya 5 juz. Maka jadikanlah Ramadan ini kesempatan untuk kita memurajaah hafalan-hafalan kita yang telah kita miliki. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Jazakumullah khairan atas kesempatannya. Insyaallah ibu atau perempuan yang banyak bertanya. Nah, laki-lakinya mungkin ada ya tadi 2:1 berarti ya. Insyaallah labas. Ya, terima kasih, saya kembalikan kepada Imam Nur Sahid untuk menutup. Baik, syukron jazakallahu khair. Kembali kami ucapkan pada Al-Ustadz atas penyampaian materi yang sangat luar biasa, yakni tentang memaksimalkan ibadah dalam bulan Ramadan. Ya, baik, setelah rangkaian acara TMSM pada hari ini, kami tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Jazakallah Ustaz. Kaskar. Insyaallah ketemu dengan antum semua. Lama saya nggak ke kampus lagi nih. Itu makanya kemarin itu Ustaz, pas Pak Fahri sempat mengabari kalau lagi sama-sama ini Kaskar. Iya. Betul, Masya Allah. Saya kursinya 28E, dia 28F ya. Di mana? Di Makassar atau di Bogor? Sekarang lagi di Makassar. Lagi di Makassar. Ya. Terbang ke Saudi.